Pernah tidak kita ketika kita nuangkan air bismillah? Apakah hari ini kita menyuguhkan makanan kepada suami kita dengan senyum ataukah dengan merengut? Itu koreksi semua itu. Apakah hari ini kita menyakiti pasangan kita? Ya kan? Karena sejelek-jeleknya perbuatan manusia adalah menyakiti orang yang baik. Alhamdulillah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang dilimpahkan kepada kita sehingga hari ini, sore ini kita bisa hadir, kita bisa bermajelis di tempat ini semua karena ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu di antara cara kita untuk mengistiqomahkan diri dalam rangka ketaatan hanya kepada Allah, salah satunya adalah ilmu. Maka berbahagialah kita apabila kita masih semangat untuk menuntut ilmu. Berbahagialah kita apabila kita masih diberikan kemudahan, keringanan langkah kaki, keringanan hati untuk tetap berada di majelis-majelis ilmu. Karena menuntut ilmu bagi seorang muslim adalah kewajiban. Al-ilmu talabul ilmi fariidah. Talabul ilmi fariidah. Sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban. Maka mudah-mudahan kita tetap tunduk, tetap patuh, tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita lakukan, apapun hal yang ada pada diri kita, kita tetap tunduk dan patuh kepada Allah. Karena nasihat takwa adalah nasihat yang terbaik bagi kita semuanya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang begitu mulia, Nabi yang merupakan penyempurna dari keseluruhan risalah para nabi dan rasul. Nabi yang dijuluki memiliki khuluqin azim, memiliki akhlak yang sangat mulia. Dan ternyata inti dari ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi SAW itu adalah berisi tentang akhlak. Ad-din al-khuluq. Agama ini adalah agama tentang akhlak. Bagaimana akhlak seorang hamba kepada Robnya. Bagaimana akhlak seorang hamba kepada sesama hambanya. Dan bagaimana akhlak seorang hamba kepada seluruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka baginda Rasulullah SAW sudah mencontohkan semua itu secara sempurna kepada kita. Memberikan kita kemudahan-kemudahan selama kita mengikuti apa yang sudah beliau contohkan kepada kita semuanya. Maka mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di dalam jalan-jalan yang sudah dibukakan oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga kita bisa nanti bersanding dengan beliau di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi satu ayat yang kita singgung di pembukaan khutbah kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, wabtagu ilaihil wasilah, dan carilah cara supaya kita tetap taat kepada Allah. Carilah cara untuk senantiasa tetap istiqomah di jalan ketaatan kepada Allah. Peta cara adik tetap girang melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah. Maka tadi juga kita sudah singgung, salah satu caranya adalah ilmu. Mencari kajian-kajian ilmu, mencari majelis-majelis ilmu, karena nanti di dalam majelis ilmu itulah akan dibahas bagaimana bersyukur menjadi hal yang penting untuk mendapatkan keberkahan Allah. Bersyukur kepada Allah menjadi salah satu cara biar Allah tetap menurunkan rahmatnya kepada kita, menurunkan barokahnya kepada kita. Nah, di dalam kajian-kajian keilmuan itu sering dibahas, sering diucapkan. Maka pilihannya adalah tetap rajin kita mengikuti kajian-kajian keilmuan. Dan kajian keilmuan itu harusnya membuat kita semangat menuntut ilmu, bukan justru menjauhkan kita dari ilmu atau membingungkan kita tentang ilmu itu sendiri.
Ya. Dan yang kedua adalah yang bisa mendekatkan kita dari ketaatan kepada Allah itu adalah amal soleh. Ya. Maka agar ngumbeng kunta kita tetap taat, tetap beriman kepada Allah, satu berilmu. Karena orang berilmu itu senantiasa mencari ridho Allah. Si kedua beramal soleh. Karena dengan beramal soleh itu kita melaksanakan perintah Allah. Dengan beramal soleh kita mengikuti apa yang Allah inginkan terhadap kita. Ya. Nah, itu yang harus kita mantapkan. Nah, sore hari ini ya, kita akan mencoba membahas tentang bisikan-bisikan setan itu seputar apa saja. Ya. Karena setan senantiasa akan berusaha menjauhkan kita dari jalan Allah, maka perlu tahu kumbena ampun membisikkan kejahatannya kepada kita. Ibnul Juzai, ya, seorang ulama membuat dua hal yang biasa, atau dia tulis dua hal yang biasa tujuan setan bisikin-bisikin itu. Yang pertama kata beliau, ida'afahu anit ta'ah. Setan itu membisikkan di dada manusia untuk ida'afahu, untuk melemahkan manusia anit ta'ah, melemahkan manusia tentang ketaatan. Biar manusia nggak lagi taat kepada Allah, biar manusia ini lemah ketaatannya kepada Allah, biar manusia ini tidak peduli ampuk si perkara-perkara agama. Bagaimana manusia ini lebih sibuk dengan keduniaan daripada keagamaan. Ya, itu dia. Yang pertama melemahkan manusia dari ketaatan kepada Allah. Yang pok degirang merasa lemah, mendemilih sholat, arak doang gangguan na. Mentemili anang masjid, arak doang gangguan na, lemah itu kadang-kadang. Kadang-kadang pas dia sholat, dia sakit ketutta. Pas dia sholat, dia tuh sakit ketutta. Ah, itu kadang-kadang. Ya, setan itu melemahkan manusia dari ketaatan dengan segala cara. Ya, pihak ni telue ala santa, mentanang bangkat meta kepeng sakit jauh ta. Legu menta beribadah, pihak na ite sakit jadi ala santa. Menongkun setan, ya, nggoda ite, menjauhkan kita dari ketaatan kepada Allah, melemahkan kita dari ketaatan kepada Allah. Kalau kita beribadah, setan membuat penyakit kita menjadi alasan kita untuk tidak beribadah. Jajak li tengeji, sakit ketutku, sakit kayangku, sakit totakku, macam selebu sakit. Tapi begitu mbait BP apa ran? Mbait bantuan pemerintah you know, ya kan? Jauh na sakit na. Ya, nada sakit, selebu sakit jauh na. Paksa na, pepu na, gonceng ya, padahal dia sakit. Ya, nah itu setan tuh begitu ya. Nah baru ketahuan ternyata ini dia, ya kan? Jadi setan itu ida'afahu anit ta'ah, melemahkan manusia dari ketaatan kepada Allah. Si kedua, ya, si kedua adalah taqwiyatuhu anis sayyi'at. Ya, si kedua adalah menguatkan manusia di dalam kejahatannya, ya. Kalau yang pertama melemahkan manusia dari ketaatan kepada Allah, si kedua adalah menguatkan manusia tentang kejahatan. Nah, yang putih susah ngelepas keburukan, ya. Susah ite milih jerah lekan apa si gawe tak. Arak doang alasan tak, dek kuman siap. Ya. Misalnya biasa itu apa kira ini, ya, apa ceritakan saya sama Abu Raka itu hutang itu apa istilahnya? Bang rontok. Nah itu dia. Wah kedung, ya kan, sekali tengah lepas arak doang ganjelan nah, misi hutang tak misi segala macam itu. Jadi setan itu membisikkan di hati kita seperti itu, menguatkan kita atas kejelekan yang kita buat. Ya. Terjera nungkulang sekat karena sudah terbiasa. Ya. Semia itu setan, ya kan? Nah, itu dia setan itu. Keren setan itu ya. Ya. Melepaskan diri dari sesuatu hal yang buruk kan zona berat rasana. Karena setan tadi menguatkan kita. Bisikang na itu, ndak manjara dulu nih teman sugi. Ya.
Ndak manjulu dek teman bau nyorotang tak. Ndak manjulu terus seperti itu sampai nanti kematian menghampirinya, telat, ya kan? Itulah kenapa kebiasaan-kebiasaan buruk lama kita bisa berhenti. Harus ada kekuatan total untuk merubah itu. Ya. Ya karena memang setan ini berada di situ. Marah si bro sampeang ya kan, sakit jadi alasan menta ibadah, legu sakit dek na jadi apa-apa menta dunia, ya kan? Nah itu dia. Nah nangka bebotoh betul ya, bebotoh itu berat kita jera. Kenapa? Karena setan membisikkan di situ. Ya. Keindahan ada ndak tamili jerah. Ya. Dan setan akan membuat kita takut untuk jerah. Karena apa? Ya, tadi ya digambar-gambarkan laun mendajera lekan si jahat ini macam tidak, ya kan? Dia nebong goda itu si kemewahan, godaan itu si kesakitan gitu sudah. Ya. Jadi godaan-godaan setan itu berpusat di dua hal tadi. Ida'afahu anit ta'ah wa taqwiyatuhu anis sayyi'ah, ya kan? Melemahkan manusia di dalam perkara-perkara ketaatan kepada Allah. Dan yang kedua, menguatkan manusia di dalam perkara-perkara kejahatan. Papa si jahat jelui alasan tak ada ndak berubah, ya kan? Ada doang alasan. Alasan kemiskinan, ya kan? Itu mesti miskin darurat so. Nah, itu mesti miskin kanggo so. Macam. Semuanya kanggo. Maka orang yang biasa menimbang, melebihkan timbangannya, berat sekali dia untuk merubah timbangan itu menjadi normal. Ya kan? Berat, ada doang alasan. Darah ngite-ite. Ya kan? KBK, ada sekedik mesija. Padahal sekedik dan luwe pada. Ya, pada ganda taman neraka doang. Pada, mau sedikit dosanya, mau banyak dosanya ke taman neraka doang. Ya kan? Si biasa nungkulang dengan barang na lengep, barang na bagus. Berat untuk berubah dari itu. Berat berubah. Ini resiko pedagang itu memang begini kan. Nah itu dia. Maka itulah kenapa hadis Nabi mengatakan hujibatul jannah bil makari wa hujibatun nar bisyahwat. Ketahuilah sesungguhnya bahwa surga itu dihiasi dengan hal-hal yang memberatkan. Ya. Jujur itu berat, ya kan? Jujur itu berat. Ya kan? Terjujur dalam setiap kesempatan itu berat. Dan kejujuran itu membawa ke surga. Dalam hadis yang lain, alaikum bisidiki fa inna sidqa yahdi ilal bir wa inal birra yahdi ilal jannah. Hendaknya kalian jujur karena kejujuran itu pasti kebaikan. Dan kebaikan itulah yang membawa kita kepada surga. Sakat terjujur. Lek diri terdoang sakat terjujur, apalagi lek semama dah, lek anak dah, apalagi lek dengan lain. Ya kan? Nah itu dia. Berat jujur itu. Makanya surga itu dihiasi dengan hal-hal yang berat. Kenapa? Karena nanti surga di akhirat berisi dengan kemudahan-kemudahan. Surga nanti di akhirat akan berisi kemudahan-kemudahan apa pemelenda. Dek teman ngucapang nawah datang. Milih anggur, ya kan? Milih apa saja, ya. Semua akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum selesai kita meniatkannya. Sebelum selesai meniatkannya sudah. Wa hudibatun nar bisyahwat. Sedangkan neraka-neraka itu dihiasi dengan hal-hal yang menyenangkan, ya kan? Ya, neraka itu dihiasi dengan hal-hal yang menyenangkan, nungkulang dengan bahagia, idap-dap. Ya kan? Mendek dah bahagia nungkulang kau sudah nungkulang. Siaran dengan suka bohong itu, membohongi orang itu merupakan sebuah kepuasan. Setan membuat kita puas bisa membohongi orang lain. Pulu ku yang ngone ini. Ya, dia tahu jerok ini ya seda, parana bagus pulu ku. Senang, kesenangan. Ya kan? Kesenangan ketika bisa menipu orang, dibuat kita senang. Nah, itu setan. Taqwiyatu anis sayyi'at, ya kan? Setan itu membuat perkara buruk itu menjadi kuat, senang kita. Ya. Berhasil kita membohongi orang dalam timbangan sebuah kepuasan. Ya, kepuas-puas itu. Ya.
Apalagi kita dengan teri. Nah, alhamdulillah rere kita, ya kan? Hati-hati menterere kita dengan teri. Nah, kunci nih. Wah, berarti si setan demen goda itu. Ya kan? Harusnya melihat orang jatuh itu innalillah, segera kita tahu. Nah, ini ketawa dulu ya kan, ketawa dulu ya kan. Masya Allah. Lah ini dia. Jadi seputar itu bisikan setan itu bisa kita bawa kemana-mana. Nah, maka itu si mesi demen gawe-gawe sinde-ende. Nah, maka ada hal yang harus ditanamkan dalam hati kita. Kemarin saya singgung pada waktu kajian di umroh itu, saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi pas di umroh kemarin kita pelepasan di gubuk mana itu? Gubuk Tengah namanya itu ya? Masya Allah, saya baru tahu itu Gubuk Tengah. Nah, ini Gubuk Lau, ini aja yang saya hafal nih, Gubuk Lau. Ya, Gubuk Tengah kemarin kita membahas 3 hal yang harus dimiliki seorang hamba. Ya, biar dia tidak melakukan kejahatan-kejahatan ada 3 hal. Si pertama, sikap muraqabah. Siapa yang masih ingat? Sikap muraqabah itu sikap merasa dekat dengan Allah. Kita merasa dekat dengan Allah, merasa diawasi oleh Allah. Di dalam setiap hari-hari kita mentawah tahu bisa menghadirkan sikap ini, insya Allah kita nggak akan berani berbuat jahat. Oh, kita ini si ipinta. Kita ini si ipinta kah? Kita mau curang, kita mau tukar buah-buahan orang, sayur orang, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mengakibatkan kita nggak jadi kita melakukan kejahatan. Karena apa? Ya Allah, Allah ngerti. Mungkin orang lain tidak lihat saya, tapi Allah maha melihat. Allah maha melihat kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu berada di mana saja kita berada. Nah, mentawah tahu, memasukkan sikap ini, merasa diawasi oleh Allah di dalam setiap hari-hari kita, maka apakah kita berani mendurhakai Allah? Apakah kita berani untuk mengerjakan apa yang Allah larang? Apakah kita berani mendustai manusia kalau Allah melihat kita? Ya. Nah, sikap seolah-olah dilihat oleh Allah ini penting untuk menyelamatkan diri kita dari perbuatan-perbuatan jahat. Nah, dengan si Reni melakukan kejahatan, orang-orang yang masih berani melakukan kemaksiatan, pada dasarnya dia tidak merasa dilihat oleh Allah, maka dia merasa aman. Darang kita itu mesti merasa aman. Orang-orang yang merasa aman di dalam kejahatannya, dia tidak punya sifat muraqabah, tidak punya sikap muraqabah. Padahal Allah itu lebih dekat dari urat leher, min hablil warid. Allah itu lebih dekat dari kita dari urat leher kita. Artinya Allah maha melihat apa saja yang kita lakukan. Nah, ibu-ibu, si dia demen ngelakuang dosa, ya kan? Berarti dia demen merasa dilihat oleh Allah, belum merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah menugaskan 2 malaikatnya untuk mencatat seluruh perbuatan kita. Apa mia itu sadar? Ya? Apa mia itu sadar? Maka munculkan ini. Allah melihat kita. Dek kurini Allah kita ni itu. Bebetok tersebut kita ni itu siapa dek tereni. Ya? Tapi kalau kita masih berani untuk bermaksiat kepada Allah, pada dasarnya kita meremehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Si kedua, munculkan sikap mujahadah. Mujahadah itu artinya sungguh-sungguh di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ya, ndak main-main, ndak sekadar-sekadar, rugi. Salat serius tak salat. Mulai lekan wudu tata jaga. Mulai lekan niat tata jaga, mulai lekan badan tata jaga, ya kan? Apalagi kita melewati apa ini, kalau ke masjid, kalau dari sini melewati pasar, hati-hati. Ya. Jaga naenta, jaga apa anta, bila perlu berwudu lagi gitu untuk meningkatkan apa namanya? Niat kita untuk sholat. Lihat mukenanya hari-hari, jangan mukena seminggu nggak pernah dicuci, ya kan, Masya Allah. Ya kan? Ada mukena, apalagi yang di masjid-masjid itu ya, itu kenapa orang malas pakai mukena yang ada di masjid, jarang ada popo, ya kan? Oh, sampai kunang, sampai base, ya kan, Masya Allah.
Itulah saya lebih suka di keramiknya dibandingkan di karpet-karpet emas. Karena karpet emas itu jarang sekali diangkat. Ya kan, jarang. Padahal kita membutuhkan kenyamanan, kebersihan dalam beribadah. Ya kan. Ya, paling enggak ya kita bawa lapis dari rumah lah. Ya kan. Nah, ini ibu-ibu perhatikan sungguh-sungguh kita dalam melaksanakan ibadah ya. Enggak main-main. Ya kan, enggak main-main, lekan wudu kita perhatian. Serius kita wudu, enggak berjuluk berjelak ya kan. Enggak becatna doang. Ya. Jadi ibadah itu tenang, tumaknina. Ada saya lihat kadang-kadang zaman wudu itu ada segala wudu, ya kan, pelan, wudu itu pelan, ya, resapi dia, ya kan, pelan-pelan, ya. Apalagi begitu kita berkumur, pelan-pelan berkumur, ada sini ada berkumur, apa? Bukan berkumur namanya itu, nalenei ada berkumur itu ada gerakan bibir, ya kan, ada gerakan, namanya aja berkumur, ya kan, berkumur nikmati buang das. Ya kan, apalagi pas besok dari sini dulu, dari ujung, bukan dari sini. Nah itu kadang-kadang kalau ledang lekan mulai salah, mulai dari sini, dari ujung tangan kita mulai, ya, bukan dari siku, bukan, salah, pelan sampai perhatian, ya kan, ya, dendek kiri kanan, kita tahu kita beritang mana kiri kanan itu, selesaikan dulu kanan, baru kiri, tiga jadinya. Kemudian basuh kepala, hayati dia, ya kan? Ya resapi dia, masya Allah, ya kan? Enggak sekedar harap dengan saya lihat set gitu. Teruk ya, apa bahasa ente? Saya gini karena maknai ibadah itu, ya kan, tenang, ibadah itu tenang, sholat aja kita harus tenang, tumaknina, ya kan? Syarat sholat itu tumaknina, ada itu rukunnya itu tumaknina. Tumaknina artinya tenang, ya kan? Hendak tuh marah ayam yang mematuk kalau bahasa hadis itu, ya kan, ayam yang mematuk. Wahid yang kita manok si matuk jagung, kenyang, tidak boleh seperti. Sholat itu harus tenang. Dalam pelaksanaan ibadah juga harus tenang. Mujahadah. Nah itu yang dimaksud mujahadah itu sungguh-sungguh, memberikan amal solehnya itu sungguh-sungguh. Ya, mendekati misalnya jauh punti, jauh sayur, jauh gerupok, sungguh-sungguh getih, ya kan? Karena genda meta pahala, genda mau pahala segala macamnya. Mujahadah. Kita punya pesantren itu bentuk kesungguhan kita ini. Ibu-ibu dapat pahala semua di pesantren itu. Ya, apalagi nanti ibu-ibu lebih meningkatkan diri lagi, ya kan? Buat jadwalnya sendiri. Bantu Umi Aik masak di sini, keren juga itu, ya kan? Ya. Kan mesti kalau kita bergantian sebanyak ini kan pasti bisa luang itu, ya kan? Ya, piang diri dah gentian kah, tegentian mungkak, kan? Ya enak dia saling bantu. Tapi yang keren lagi ini wali-wali santri TK ini, masya Allah tuh. Mereka bergantian untuk mencuci piring, masya Allah itu keren itu, ya kan? Itu namanya kecerdasan. Padahal sambil itu namanya iseng-iseng berhadiah itu. Iseng-iseng berhadiah pahala, ya kan. Tapi sungguh-sungguh di situ. Niat, ya, membersihkan, ya. Bantu sini masak dengan banyak jumlah ibu-ibu. Apalagi depiang dari jauh, jadwal jauh jangan, semakin mudah lagi. Ya kan? Tapi harus berjadwal. Karena apa? Laun beli mungkak tene manok, jauh ide manok mubazir. Nah, kalau ada yang ingin berazam seperti itu, kita persilahkan. Bayangkan ada 30 hari dalam 1 bulan, jumlah ibu-ibu ini banyak sekali nih, ya kan? Ya. Nanti ngomong sama Abu Raka, saya hari Senin bawa ini. Enak ditulis. Saya hari Selasa bawa ini. Ya, ditulis. Jadi enak. Itu namanya mujahadah, bersungguh-sungguh melakukan amal soleh. Nah, itu dia. Yang ketiga, nah ini yang paling penting, sikap yang ketiga ini yang paling penting, muhasabah. Koreksi diri. Kira-kira menecabut nyawan tejeloine wasiap nde ite. Koreksi diri, apakah amal soleh kita sudah melebihi kedosaan kita? Atau dosa terlebih banyak dibandingkan kebaikan kita atau amal soleh kita? Ini yang paling penting, koreksi diri. Ya. Kalau kita sudah bisa mengkoreksi diri kita sendiri, maka kalimat-kalimat istighfar senantiasa mudah kita lantunkan.
Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang melihat seorang hamba yang senantiasa beristighfar. Mohon ampun kepada Allah. Karena orang-orang yang memohon ampun, dia ngerti salahnya. Dia ngerti kedosaannya. Jadi dia tidak akan bersikap sombong. Nah, orang-orang yang malas beristighfar, ini menunjukkan kesombongannya. Nah, koreksi diri, tak sejeluah kira-kira istighfar. Ada satu sekali, ya kan? Nah, mudah-mudahan lebih, ya kan? Ya, istighfar. Ya, makanya saya senang kalau ibu-ibu tuh buat tasbih, karena kalau dia buat tasbih pasti dia terpancing untuk istighfar. Kan tasbih sekarang macam-macam ya. Ada tasbih si pencet-pencet, ada tasbih si ngedu tolang, macam-macam. Itu semua kemudahan. Dendek joya nang syariat. Ini ndarak zaman Nabi, kacau itu beribadah. Ya kan? Itu kemudahan-kemudahan sebagaimana Al-Qur'an hari ini. Menjaman Nabi, Quran mesti pencar-pencar. Mesti arak lek kulit pohon, arak lek betu-betu, arak lek tolang, sekat itu. Mbe surat Al-Fatihah dia tak tahu, mbe surat Al-Ikhlas dia tak tahu, karena masih dia berpencar-pencar. Tapi zaman memudahkan kita hari ini, semakin bagus kertasnya. Bahkan Quran sekarang ada Quran lansia semakin besar, ada Quran digital semakin mudah. Jangan bawa lagi ke situ, bukan dihukumi di situ. Sama dengan tasbih tadi. Tasbih itu alat memudahkan. Ya, marak Honda nengka. Zaman Nabi ndak ada Honda. Unta pun jarang orang yang punya. Ya kan? Nah itu dia. Jadi kemudahan teknologi seperti itu. Nah, munculkan telu sikap ini kita insya Allah selamat. Si pertama muraqabah, ingat-ingat ya. Sikap merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si kedua mujahadah, bersungguh-sungguh menjalankan perintah-perintah Allah. Yang ketiga koreksi diri. Ya. Girang-girang gitek diri tah, kira-kira jelo ini apa dosangku, wah keku ngendeng maaf. Kira-kira jelo ini wah keku ngendeng maaf lek pasanganku. Kira-kira jelo ini wah keku doayang dengan tuaku si wah ndara. Kira-kira jelo ini wah keku bersedekah. Ya. Kira-kira jelo ini wah ke sedekahangku diriku. Karena sedekah diri itu adalah doa tadi ya, istighfar tadi, zikir tadi. Kita zikir itu kita menyedekahkan diri sebenarnya ya kan. Ucapan tasbih 33 kali ya kan. Takbir 33 kali, tahlil 33 kali, itu pada dasarnya zakat tubuh kita. Ya kan? Iten doa yang diri tak adiknya selepuknya selamat. Ini koreksi diri kita. Wah kita doa yang tetangga tak. Ya kan? Wah kita sambil temungkak baca bismillah. Nah, itu kadang-kadang hal-hal remeh tuh. Pernah enggak kita ketika kita nuangkan air bismillah? Apakah hari ini kita menyuguhkan makanan kepada suami kita dengan senyum ataukah dengan merengut? Itu koreksi-koreksi semua itu. Apakah hari ini kita menyakiti pasangan kita? Ya kan? Karena sejelek-jeleknya perbuatan manusia adalah menyakiti orang yang baik dengan dirinya. Nah, saya paling baik diri pasangan lah. Ya kan? Pasangan kita itulah orang yang paling baik dengan diri kita. Coba, ya kan? Misalnya kita jadi dengan mama. Sugul kelemak, ulik kelem. Ya, misalnya begitu. Nah, pasangan kita itu, istri kita, dia sabar. Dia protes, ya kan? Coba dengan lain, Kak. Misalnya tenginap di rumah orang, kita pergi begitu saja, pulang nggak bawa apa-apa, terus minta makanan. Minta minum, siuk, nah itu sih. Coba istri kita enggak. Kita kadang-kadang keluar nggak bawa apa-apa, pulang juga nggak bawa apa-apa, plus marah-marah. Tapi pasangan kita tetap doang yang layanin itu, tetap pungkayang itu, tetap bisuang itu pakaian. Begitu juga kita sebagai suami. Ya, kadang-kadang melihat pasangan kita atau istri kita kadang-kadang tidak menyenangkan kita. Ule itu lelah-lelah, ya ngome, ya kan? Lalu itu dek nantrang itu. Milih itu keluar lemak-lemak, dia manjeri. Tapi apa yang kita lakukan? Besoknya tetap kita balik lagi ke rumah.
Nah, yang paling baik di antara kita adalah pasangan kita. Maka cintai pasangan. Ya kan? Kadang-kadang orang di luar kita itu lebih indah kelihatannya karena sekali kiri tegite. Ya kan? Tapi orang yang berada di rumah kita itu kadang-kadang karena beratnya hati kita, kita tidak melihat eloknya orang-orang yang berada di rumah kita. Padahal paling sabar, ya. Paling sabar. Gentet tulak doang anang balik, gitu ya. Jadi itu yang penting kita sampaikan sore hari ini. Saya ulangi, yang pertama, tujuan setan itu pada dasarnya dua. Yang pertama apa tadi? Ida'afahu anit ta'ah, ya kan, melemahkan manusia di dalam masalah ketaatan kepada Allah. Si kedua, taqwiyatuhu anisyayiat, menguatkan manusia di dalam kejahatannya, ya. Dan Allah memberi peringatan kepada kita di dalam Quran surat Fatir ayat yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Innasyaitana lakum aduun fattahiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Allah berfirman, sungguh setan adalah musuh bagi kalian, wahai manusia. Karena itu hendaklah kalian tetap jadikan setan sebagai musuh. Setan hanya mengajak pengikut-pengikutnya agar menjadi penghuni neraka sa'ir. Itu dah. Setan itu pengen mengajak semua kita ini masuk bersama mereka di neraka. Karena memang pasti setan itu berada di neraka, sudah dipastikan. Kecuali manusia. Manusia itu bisa masuk surga, bisa masuk neraka. Tergantung perbuatannya, tergantung keimanannya. Tapi khususnya masyarakat atau manusia yang muslim wajib masuk surga, walaupun sebelumnya masuk neraka dulu untuk membersihkan kedosaan-kedosaannya. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari segala tipu daya setan. Mudah-mudahan kita tetap sabar, tetap kuat menghadapi setiap gangguan-gangguan kebaikan. Tetap jadilah orang-orang baik. Paling tidak tetap belajar menjadi orang baik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.